Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904 289. Baiklah, pada mata kuliah pengembangan organisasi pertemuan 14, kita akan membahas tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, rancangan bangun pekerjaan. Asal-usul pendekatan ilmiah ini tentang rancang bangunan dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut sebagai studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan di tempatnya bekerja rendah dan penyebab utamanya ialah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai aktivitas gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Teori ini yang menonjol ada dua, yaitu teori perkaryaan pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. Yang kita bahas yang pertama yaitu teori prakarya pekerjaan. Agar rancang bangun ulang pekerjaan menjadi suatu instrumen perkayaan pekerjaan, hal-hal berikut mutlak perlu mendapat perhatian. Yang pertama, rancang bangun harus merupakan faktor motivasional bagi para karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih memuaskan. Yang kedua, harus bersifat tailor-made dalam arti disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan utuh. Yang keempat, memberikan pekerjaan yang semakin sulit kepada para karyawan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru. Yang kelima, upayakan agar dalam suatu kelompok kerja terdapat seorang atau beberapa ahli yang mampu berperan sebagai tempat bertanya, meminta bantuan, atau sebagai sumber informasi. Yang ketujuh, memberikan wewenang yang lebih besar kepada para karyawan. Kedelapan, agar tersedia informasi yang berkaitan dengan tugas pekerjaan para karyawan. Sedangkan yang terakhir, hindari pengawasan yang ketat tanpa kehilangan kendali tentang jalannya roda organisasi. Yang selanjutnya, teori karakteristik pekerjaan. Teknik lain yang sudah sering digunakan sebagai instrumen meningkatkan kepuasan dan produktivitas para karyawan adalah dikembangkannya dalam teori karakteristik pekerjaan. Teori tersebut tergambar dalam suatu model yang mengandung 5 dimensi pokok yang apabila diperhitungkan dengan tepat akan berakibat pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pada karyawan. Kelima dimensi tersebut yaitu keanekaragaman keterampilan, pentingnya pekerjaan, identitas pekerjaan, umpan balik, dan terakhir otonomi. Yang kedua, kita membahas tentang tim kerja yang mandiri. Tim kerja yang mandiri merupakan suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri tim kerja yang mandiri. Yang pertama, struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu atau berlapis-lapis dan uraian pekerjaan hanya ringkas. Yang kedua, budaya organisasi didominasi oleh pandangan egalitarian dan para pejabat pimpinan pun tidak menonjolkan simbol-simbol statusnya. Yang ketiga, tim kerja melaksanakan tugasnya pada suatu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Yang keempat, diupayakan agar keanggotaan dalam tim sekecil mungkin. Yang kelima, anggota tim memiliki visi yang sama. Dan yang terakhir, terdapat rasa kemitraan yang tinggi antara para karyawan dan manajemen. Hal-hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, apabila para karyawan melaksanakan kegiatan yang tidak interdependen dengan kerja lain, pembentukan tim mungkin tidak diperlukan. Yang kedua, organisasi tertentu bisa saja mempunyai persepsi bahwa organisasi tersebut tidak atau belum perlu melakukan perubahan. Yang ketiga, pembentukan tim kerja yang mandiri tidak perlu dipaksakan, terutama dalam situasi di mana para manajer belum memahami tugas, fungsi, dan peranan mereka dengan jelas.
Dan yang keempat, organisasi yang tidak menghargai kinerja yang memuaskan akan menghadapi berbagai masalah. Terakhir, faktor penyebab ketidakberhasilan tim. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berskala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan untuk berdiskusi, menganalisis dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada mulanya menyangkut bidang produksi. Dalam gugus kendali mutu ada istilah bendera merah yang perlu diperhatikan antara lain penggunaan gugus kendali mutu tidak bebas nilai. Konsep tersebut tidak begitu saja langsung bisa diterapkan di semua jenis organisasi karena ada faktor-faktor yang turut berpengaruh pada efektivitas penggunaan teknik tersebut. Yang kedua, salah satu kelemahan gugus kendali mutu ialah bahwa para anggota gugus tidak secara langsung ikut menikmati hasil finansial dari keberhasilan penerapan teknik gugus kendali mutu dan tidak mustahil mereka mengalami kekecewaan. Yang ketiga, di organisasi yang serikat pekerjaannya kuat, serikat pekerjaan mungkin menentang penggunaan teknik ini. Yang keempat, jika tidak diarahkan dengan tepat, misalnya pemimpin kelompok atau konsultan, pertemuan gugus bisa berubah bentuk menjadi pertemuan sosial dan kesempatan berhura-hura, bukan untuk memecahkan masalah-masalah mutu yang dihadapi. Yang kelima, dalam gugus kendali mutu bersikap sukarela. Sukarelaan itu hilang apabila manajemen menekan para bawahannya. Yang keenam, di muka telah ditetapkan bahwa gugus sering memerlukan informasi untuk mendukung kegiatan analisis yang harus mereka lakukan. Yang ketujuh, pentingnya penghematan yang dapat diwujudkan ada kemungkinan terlalu dibesar-besarkan, padahal penghematan tersebut belum pasti terwujud karena hanya akan menjadi kenyataan di masa depan. Yang kedelapan, pelaksanaan tugas bisa berjalan secara lancar karena pimpinan dan para anggotanya masih sangat bersemangat dan punya berbagai ide segar untuk dibicarakan dan diusulkan kepada manajemen. Sedangkan yang terakhir, para anggota gugus mengalami kekecewaan apabila manajemen tingkat rendah dan menengah tidak memberikan dukungannya. Padahal dua kelompok manajemen itulah yang akan ditugaskan oleh manajemen puncak melaksanakan berbagai saran yang diajukan oleh gugus. Yang keempat, kita akan membahas tentang mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan. Itu ialah dengan menerapkan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah Quality of the Work Life di tingkat QWL. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun berbagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah QWL sering dipandang sebagai kegiatan PO yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Selanjutnya, cara lain untuk mengemukakan ide-ide pokok dalam QWL sebagai filsafat manajemen ialah dengan menekankan bahwa QWL merupakan suatu program yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tuntutan. Yang kedua, QWL memperhitungkan tuntutan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang mengatur pencegahan tindakan yang diskriminatif, perlakuan para pekerja dengan cara-cara manusiawi, dan ketentuan sistem imbalan seperti upah minimum. Yang ketiga, QWL mengakui keberadaan serikat pekerja dalam organisasi dengan berbagai peranannya, memperjuangkan kepentingan para pekerja termasuk dalam hal upah dan gaji, kesempatan kerja dan penyelesaian pertikaian perburuhan berdasarkan berbagai ketentuan normatif yang berlaku di suatu negara tertentu. Sedangkan yang keempat, QWL menekankan pentingnya manajemen yang pada hakikatnya berarti penampilan gaya manajemen yang demokratik, termasuk penyediaan yang simpatik. Yang kelima, QWL mencakup pengertian tentang pentingnya tanggung jawab sosial, pihak manajemen dan perlakuan manajemen terhadap
para karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etnis. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.